Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Andrew Buntu. Jadi di video kali ini saya akan coba tunjukkan ke kalian bagaimana cara untuk deposit kripto ke MetaMask ya. Kriptonya itu bisa apa saja teman-teman, bisa BNB, Ethereum, Solana, bahkan Bitcoin dan lain-lain. Intinya semua kripto yang bisa kita simpan di MetaMask teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan aplikasi bernama Pintu ya untuk membeli kriptonya, dan nanti setelah kita beli langsung kita pindahkan ke MetaMask kita teman-teman. Dan pastikan di sini kalian sudah memiliki akun di MetaMask ya. Kalau belum, silahkan download dulu dan silahkan di setup walletnya. Kalau kalian belum tahu bagaimana cara untuk membuat wallet di MetaMask, bisa tonton video Andrew Ubuntu yang sebelumnya ya. Dan di sini kalian download aplikasi Pintunya teman-teman menggunakan link yang ada di deskripsi ataupun di pinned komentar, atau nanti pada saat proses pendaftaran kalian bisa memasukkan kode referral yang ada di samping ini ya. Dan nanti kalian akan mendapatkan cashback teman-teman sebesar 5% setiap kali kalian membeli ataupun menjual kripto di Pintu ya. Jadi sangat menguntungkan kalau menggunakan kode referral Andrew Buntu ya. Oke, kalau sudah selesai di sini hal pertama yang harus kalian lakukan adalah deposit rupiah ya. Caranya buka aplikasi Pintunya, dan ini kalian bisa lihat ada tombol warna biru tulisannya deposit ya. Ini kita klik, kemudian kita pilih deposit from bank or e-wallet, dan kita klik show all. Nanti akan langsung ditampilkan semua metode depositnya teman-teman. Dan di Pintu itu cukup lengkap ya metode depositnya. Ada interbank transfer, Bank BCA, Mandiri, BRI, Nobu, dan layanan pembayaran teman-teman seperti Kris, Dana, OVO, Link aja, ShopeePay, dan GoPay. Silahkan gunakan mana metode deposit yang paling nyaman kalian gunakan atau yang bisa kalian gunakan saat ini ya. Sebagai contoh aja, saya di sini menggunakan Kris ya. Kemudian kita masukkan berapa jumlah deposit yang ingin kalian masukkan ke akun Pintu kalian ya. Contohnya saya akan deposit Rp50.000. Kemudian kita klik deposit now. Kemudian ini ada ringkasannya. Kita klik sekali lagi deposit now. Dan karena tadi saya pilihnya pakai Kris, maka yang akan ditampilkan di sini adalah Kris yang bisa langsung saya scan teman-teman. Nanti kalau kalian misalnya tadi pilihan depositnya menggunakan BCA atau bank atau yang lainnya, nanti akan langsung disesuaikan ya teman-teman. Dan silakan lakukan pembayarannya. Nanti kalau sudah dilakukan pembayarannya, uang kalian akan masuk ke akun Pintu kalian. Ngeceknya di sini nih, wallet di pojok kanan bawah. Kemudian di atas pastikan di tengah nih Pintu, dan nanti akan ada sejumlah IDR ya atau rupiah. Ini adalah rupiah yang sejumlah dengan yang tadi kalian depositkan ke akun Pintu kalian teman-teman. Dan ini bisa kita gunakan untuk membeli kripto ya, dan nanti kriptonya bisa kita kirimkan dari Pintu ke MetaMask kita. Berikutnya langsung aja ya kita coba lakukan pembelian kriptonya. Kita masuk ke tab market, kemudian di sini kalian bisa lihat ada banyak sekali pilihan kripto yang bisa kita perjualbelikan di aplikasi Pintu ya. Daftarnya nggak bisa habis teman-teman, ada ratusan atau mungkin ribuan ya, saya tidak tahu karena banyak banget. Kalian bisa lihat daftarnya belum habis juga. Dan memang Pintu itu salah satu aplikasi exchange lokal yang ketersediaan kripto dan tokennya cukup banyak ya. Bahkan berdasarkan pengamatan sekilas saya, Pintu itu paling banyak di Indonesia teman-teman, jika dibandingkan dengan beberapa exchange lokal lainnya ya. Nah ini baru mentok nih. Silahkan pilih kripto apa yang ingin kalian depositkan ya. Sebagai contoh aja, saya misalnya ingin deposit Bitcoin ke MetaMask saya. Jadi di sini saya pilih Bitcoin, kemudian kita klik tombol buy. Nanti apapun kriptonya tampilannya kurang lebih sama teman-teman, apapun kripto yang tadi kalian pilih ya. Kemudian tinggal dimasukkan aja berapa rupiah yang ingin kalian gunakan untuk membeli kripto ini ya. Kemudian kita klik continue, kita klik buy now. Berhasil membeli BTC, kita klik back to home. Lalu kita bisa cek di tab wallet teman-teman, dan kalian bisa lihat saya punya sejumlah Bitcoin sekarang ya. Nanti kalau misalnya kalian itu belinya Ethereum, BNB atau yang lainnya, yang akan muncul di sini juga sesuai dengan koin yang kalian beli ya. Sekarang tugas kita adalah memindahkan kripto yang kita beli ini dari Pintu ke MetaMask teman-teman. Caranya kita klik kriptonya teman-teman, lalu kita klik tombol withdraw seperti ini. Nah di sini kan kita disuruh untuk memasukkan alamat wallet tujuannya ya. Baru di sini kita bisa masuk ke aplikasi MetaMask kita teman-teman. Silahkan dibuka aplikasi MetaMasknya. Kemudian pada daftar token dan kripto kita pilih
kripto yang sama dengan yang ingin kita terima dari pintu ya. Tadi kan di pintu saya ingin mengirim Bitcoin teman-teman, maka di sini juga saya akan pilih Bitcoin ya di MetaMask-nya. Kemudian kita klik tombol ini nih, terima. Dan kita klik salin alamat. Kalian bisa lihat sekarang sudah tersalin. Sekarang kita bisa kembali lagi ke pintu teman-teman. Lalu kita klik tombol ini nih, paste atau paste ya. Lalu kita klik send. Nah, ini bisa kita beri nama apapun itu. Kita save and continue. Lalu kita klik maybe later. Dan berikutnya tinggal kalian masukkan teman-teman berapa jumlah kripto yang ingin kalian kirim ya dari pintu ke MetaMask-nya. Kemudian kita klik next dan ini akan ada ringkasan transaksinya teman-teman, mulai dari alamat wallet MetaMask kita, jaringan, sampai blockchain fee-nya ya. Dan blockchain fee-nya ini akan berbeda-beda teman-teman, tergantung dari kripto apa yang kalian kirim dari pintu ya. Nanti setelah melihat tampilan seperti ini, kalian klik tombol send now teman-teman. Dan selanjutnya gimana? Selanjutnya kalian tinggal menunggu ya selama beberapa waktu sampai kriptonya itu dikirimkan dari akun pintu kalian ke MetaMask teman-teman. Dan waktu yang dibutuhkan untuk kriptonya sampai ke MetaMask kita itu bervariasi ya, tergantung dari banyak hal teman-teman. Pertama dari jenis kripto atau tokennya itu sendiri. Kalau sebagai contoh seperti Bitcoin barusan, itu rata-rata 10 menit sudah nyampe teman-teman ke MetaMask kita ya. Misalnya Ethereum itu bervariasi banget, kadang-kadang nggak bisa ditebak ya, kadang bisa cepat, kadang bisa lama. Kemudian untuk BNB itu rata-rata jauh lebih cepat teman-teman jika dibandingkan dengan Ethereum. Dan untuk kripto-kripto lainnya juga rata-rata cepat ya. Dan nanti kalau misalnya sudah masuk, udah kalian sudah bisa menggunakannya untuk misalnya swap, beli koin-koin micin atau semacamnya teman-teman. Tapi di sini saya perlu buat catatan ya, siapa tahu di antara kalian ada yang belum tahu. Jadi ketika kita menerima sebuah kripto di MetaMask teman-teman, dengan harapan kita bisa menggunakannya untuk swap atau beli-beli koin micin, satu hal yang perlu kalian perhatikan adalah ketersediaan kripto natifnya. Kripto natif itu adalah misalnya Solana, kemudian Ethereum, dan BNB atau Polygon. Jadi begini teman-teman, misalnya kalian tadi belinya USDT ya dari pintu dan dikirimkan ke MetaMask, itu kalian tidak akan bisa swap USDT tersebut menjadi kripto lain, atau kalian tidak bisa menggunakan USDT tersebut untuk membeli koin-koin micin teman-teman, kalau kalian tidak membeli sejumlah Ethereum ya. Kenapa bisa begitu? Karena ini konteksnya kalau USDT-nya itu kalian kirim ke jaringan Ethereum di MetaMask kalian ya teman-teman. Kalau kalian tidak punya Ethereum-nya, nanti tidak akan ada biaya gasnya teman-teman. Biaya gas itu diperlukan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan jaringannya ya teman-teman. Misalnya seperti tadi swap, beli koin micin, dan juga mengirimkan kembali token atau kripto tersebut dari MetaMask ke exchange misalnya atau ke wallet lain teman-teman. Itu dibutuhkan sejumlah kecil Ethereum ya atau BNB, tergantung dari di mana token tersebut kalian simpan teman-teman. Jadi semoga dimengerti ya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang tidak dimengerti, kalian bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar ya. Nanti akan saya coba bantu jawab sebisanya dan kita berjumpa lagi di video berikutnya.